Kau yang nelfon aku nggak tahu tuh. Iya, 081 220. Ada dua sangat apa ya, artinya menarik perhatian ya. Kalau sempat sendiri ya mungkin nanti ada hal-hal yang mungkin, tapi kalau kita satu persepsi bahwa ini kita percepatkan ya. Jadi tujuan kita, jadi kita nanti memeriksa ya kan, dalam permintaan hal ini percayakanlah dengan majelis ya, kita akan percepat. Ya, mestinya Anda kan sekarang permohonan ada. Iya, ya mestinya Anda harus angkat lagi kan? Ya, baik kan gitu. Jadi saya kira tidak mungkin nanti ada dua pilihan ini. Sudah didengarkan dan jawaban beliau akan kita dengar langsung. Silakan Pak. Kelihatannya ramai dan saya tidak merasa risih, atau kami warga pengadilan PT UN tidak merasa risih bahwa perkara ini harus secepatnya digelar. Kita harus menunjuk hakim. Dalam koridor kita masing-masing. Saya bangga dengan melihat tadi kali itu lebih tinggi. Amin. Teman-teman yang lain dalam tindak advokasi yang menimpa karyawan DI ini meminta kepastian kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha untuk segera menyelesaikan perkara ini. Alhamdulillah kita telah dengar bersama ada jaminan dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara bahwa perkara ini akan diselesaikan dengan cepat. Sekalipun tidak dengan pemeriksaan cepat dalam arti kata undang-undang. Tapi spirit of judge-nya itu akan direalisasikan. Sekali lagi saya akan menyatakan di sini bahwa yang menjadi fokus kita dalam perkara ini adalah mengenai SK tersebut. SKPD yang merumahkan. Yang menurut hemat kita itu cacat hukum. Dari dengan tidak melihat substansinya, melihat segala proseduran sudah tidak benar. Bagaimana nantinya proses pembuktian akan kita ungkapkan dalam proses pembuktian lagi.
Cepatnya itu berapa lama ya? Nah itu yang belum. Mudah-mudahan tidak terlalu lama, tidak sampai minggu depan lah. Hari Senin kita sudah mulai persidangan. Dan kepada saya ketua pengadilan sudah ada jaminan tidak akan melalui pengadilan, tapi akan dibentuk tim majelisnya ini. Ya, majelisnya akan dibentuk. Dan saya dengar juga yang menjadi ketua majelis adalah ketua PT UM. Pasca di sini juga ada mereka masih bisa beraktivitas, mereka bisa melakukan apa setting jadi moco-mono cuma siapa kira orang terus saya mikir lagi segala top ini larang itu oleh-oleh kan kata ini yang bos kata ini kata orang barang jadi itu kan relatif dengan tetangga toh. Aman kok. Alah kamu jadi tapi gambar. Nanti ada yang ngambil, dia nggak ada lipik nanti ada yang ngambil. Kalau saudara sudah produk jam. Jadi mungkin permulaan penunjukan ini gimana gitu? Saya katakan di sini dengan syarat-syarat tentu. Saya bilang karena draftnya juga draft surat kuasa, draft ini perjanjiannya udah dikirim kemarin. Jadi memang udah dijemput di depan. Katanya kalau nggak dijemput nggak bisa masuk. Jadi ganti mobil. Publik. Ya ini surat kuasa ini kami penuhi sesuai dengan permintaan dari direksi melalui manajer legal PTDI. Bahwa kemarin mereka datang ke kantor kami untuk meminta bantuan hukum apabila kantor ini belum terikat kuasa dengan serikat pekerja. Saya katakan memang tidak, belum. Oleh karena itu mereka menanyakan apakah bersedia sebagai kuasa hukum dari direksi. Ya saya katakan secara profesional kami siap. Saya katakan begitu untuk menghadapi gugatan dari serikat pekerja FKK sehubungan dengan rencana mereka untuk mengajukan gugatan di PT UN Bandung. Saya katakan siap. Oleh karena siap, hari ini kami diminta untuk bertemu langsung dengan Dirut dan tadi sudah bertemu dan setelah disepakati masalah kuasa ini, maka tadi kurang lebih pukul 3 ditandatangani surat kuasa penunjukan sebagai kuasa hukum mewakili direksi dalam perkara tata usaha negara sehubungan dengan permohonan dari serikat pekerja untuk mencabut SK direksi tentang perumahan karyawan PTDI. Terus Pak, seberani ini Bapak menerima perkara ini kan demikian berat, apalagi melawan opini publik ini. Ya, memang kami juga merasakan bahwa sebenarnya pekerjaan ini pekerjaan yang sangat berat karena sudah begitu jauh terbentuk opini publik tentang perkara ini. Tapi bagaimanapun beratnya, kami sebagai pengacara secara profesional, namanya ada yang memohon bantuan hukum, tentu kami harus bekerja dengan baik demi hukum. Terus kira-kira gimana nanti? Kan untuk penanganan. Ya. Anda melihatnya seperti apa nih? Ya, kami sedang mengumpulkan bukti-bukti. Tentu yang awal permasalahan ini adalah tentang surat keputusan direksi PT Dirgantara Indonesia Persero nomor skep 0859 strip 030 titik 02 garis miring PTD garis miring UT 0000 garis miring 07 garis miring 03 ini cikal bakal permasalahan ini. Sebenarnya kami juga memprihatinkan tentang adanya perkara ini. Itulah sebabnya
menurut hemat kami ya ini karena sudah didaftarkan ya mau tidak mau harus dihadapi. Walaupun sebenarnya tadinya seandainya sebelum didaftarkan ini kami sebagai pengacara dari direksi ini tadinya barangkali bisa ditempuh jalan musyawarah, dan memang agak tergesa-gesa juga saya lihat ini serikat pekerja mendaftarkan ini karena kami lihat belum didahului dengan somasi seperti layaknya sebuah perkara itu didahului dengan somasi. Ini sama sekali tidak ada somasi itu. Jadi seharusnya ada somasi dulu gitu. Sebaiknya somasi dulu karena sangat terbuka peluang direksi mencabut atau memperbaiki skepnya ini. Saya dianggap oleh para pekerja itu bahwa ini pelanggaran yang dilakukan oleh direksi untuk pengumuman ini SK ini. Ya bolehlah, kalaupun pelanggaran atau mungkin anggaplah ada kesalahan dalam SK ini, kan itu bisa diperbaiki oleh direksi. Karena di sini dalam satu diktum 8, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Nah ini seharusnya ini dulu yang mereka lakukan gitu melalui somasi. Ini yang saya juga prihatin di sini, sehingga ya bukan mengatakan bahwa mendaftarkan anggota itu salah, tidak. Alangkah baiknya kalau selayaknya somasi dulu sekali, 2 kali, tapi toh tidak ada perbaikan juga atau tidak dicabut atau tidak diperbaiki, baru daftarkan gugatan. Ini kan belum ada. Nah ini kan masih ada tadinya jalan yang lebih efisien lah ya, efisien dan efektif. Sementara di pengadilan mereka hari ini mengatakan minta perkara segera digelar dan dengan perkara singkat. Ya kalau mau singkat sebenarnya somasi dulu. Siapa tahu dengan somasi itu langsung Dirut konsultasi kepada saya, tentu saya akan beri advice kepada Dirut supaya diperbaiki skep ini, kan begitu, bisa saja tadinya. Tapi kalau sudah begini, ya kami tidak bisa lagi melakukan nasihat itu kepada direksi. Karena apa? Kami sudah terikat kepada konsep gugatan. Oleh karena itu kami menghadapi gugatan sekarang. Jadi bukan sudah siap itu? Sudah siap, bukan berarti memberikan nasihat lagi kepada direksi sekarang ini. Tugas kami sekarang adalah bagaimana menghadapi gugatan itu, tentu sesuai dengan materi gugatan. Itu yang harus kami hadapi. Ya sampai hari ini juga belum terima rilis gugatan itu. Mungkin dalam beberapa hari ini itu akan sampai ke. Oke. Boom. Yang penting ya.
Akan perintah pimpinan. Jadi adalah suatu tragedi bagi saya ya, atau bagi hukum juga saya nggak tahu, bahwa dengan suatu memo ya ditekan rame-rame, saya bisa dituntut pidana 2 tahun. Ini kesalahan Pak Rahardi apa ya? Saya tidak mengatakan demikian. Itu bisa kelihatan bahwa saya itu adalah bawahan. Bawahan itu ya sesuai dengan fungsinya adalah memberi saran, diminta tidak diminta, memberikan data-data, memberikan informasi. Keputusan itu adalah kepada pimpinan. Di dalam pimpinan saya itu jelas di Kepres itu mengatakan bahwa staf seperti saya eselon 1 itu tangan kanan saya di bidang keuangan. Nah, kalau misalnya saya ada sesuatu yang saya sarankan ternyata setuju oleh pimpinan, ya saya dengan saya digaji tiket baik kan menyarankan sesuatu. Jadi saya juga membackup pimpinan. Tapi ini tragedinya bagi saya menyarankan sesuatu yang segala niat baik, sebab sebenarnya ada yang tidak dikatakan di situ bahwa sebenarnya saya itu menagih Bank Garansi itu 3 kali. Tapi karena dia bangkrut mau apa? Malahan dia. Terus Pak? Jadi 3 kali menagih, terus saya ya ke bukan ke BNN, kan BNN Bank Garansi. Sebentar. Kemudian ya juga dia pimpinan saya kan. Kemudian ya sebelumnya itu saya katakan kepada Pak Rahardi juga bahwa tagihan daripada Goro itu ada 4,6. Sebab di dalam pasal 2 Bapak jelaskan tuh saya. Ya, silakan. Ya, di dalam pasal 2 pembatalan kontrak itu dikatakan ya 5,7 M ya itu dikurangi tagihan Goro. Tagihan Goro itu berupa apa? Dia kan reslah itu dia bikin rumah, dibikin jalan, biaya-biaya lain-lain. Itu ada tercatat di dalam tagihan dia resmi kepada kita 4,6. Jadi dia hanya mengaku bertanggung jawab, saya sudah mengeluarkan biaya 4,6 ya. Kemudian Bank Garansi 5,7 sesuai dengan bunyi daripada pembatalan kontrak pasal 2 itu 5,7 dikurangi 4,6, kewajiban Goro itu menurut dia cuma 1,1. Yang 1,1 itu saya amankan, yang 4,6 ini kita proses dan verifikasi. Sebab ini 3 atau 4 hari kemudian sesudah bulan Juni itu akan terjadi pengambil alihan oleh BPPN kepada BNN. Jadi kalau sudah BNN itu diambil oleh BNN itu diambil oleh BPPN, habis 1,1 kan? Dipidana kan? Harus diterima gitu. Ya banding aja. Pak, bagaimana dengan kemungkinan justru dibanding nanti Bapak mendapat hukuman lebih berat? Ya sebenarnya pengadilan dunia ini kan hanya dunia. Saya berani bertanggung jawab dunia akhirat. Pengadilan yang hakim yang tertinggi itu Allah. Jadi bagi saya menganggap, ya kalau boleh saya menganggap saya tidak bersalah. Bahkan dalam sidang apa salah saya? Masa bikin memo saya masuk penjara? Dan menguntungkan 1,1. Ya ada 1,1. Apa? Saya 3 tahun udah dikejar-kejar ini. 3 tahun itu. 3 tahun apa? Saya ngamankan uang negara. Saya bikin memo. Intervenian kedua. Para intervenian mengajukan intervensi dalam perkara tata usaha negara Akuo. 1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2003, para penggugat mengajukan gugatan tata usaha negara rencana kegiatan reklamasi dan revitalisasi pantai utara Jakarta. Kedua, bahwa intervenian baru mengetahui adanya gugatan Akuo melalui pemberitaan surat kabar harian Kompas 2 Juli 2003. Karena menyimpang dari maksud dan tujuan wewenangnya, penerbitan surat keputusan tergugat Akuo merupakan perbuatan sewenang-wenang karena tidak sesuai dengan fakta-fakta sebenarnya dan adanya kerugian yang diderita oleh para penggugat untuk mencabut surat keputusan tergugat Akuo. Bahwa dalam gugatannya para penggugat menguraikan latar belakang, argumentasi dan dasar hukum dari gugatan yang akan menimbulkan kesemrawutan, kemacetan, kerusakan bakau, banjir, lokal, keadaan sumber nomor 17 tahun 1994 tentang Repelita 6. Pada pokoknya menyatakan kawasan pantai utara Jakarta termasuk kawasan andalan, yaitu kawasan yang justru adalah tidak benar.
Lah kalau pasar itu saya kira ya memang kemarin sudah saya katakan bahwa Bank Indonesia itu tetap memperhatikan bagaimana untuk supaya jangan terjadi lonjakan yang drastis lah ya. Kalau di pasar itu setiap waktu kita ada di pasar. Apa yang dilakukan BI Pak menjelang sidang tahunan ini Pak? Pak ketika masuk pasar BI Saya kira begini ya, itu penting sekali pertanyaan Anda itu. Orang selalu takut pada sidang tahunan. Apa yang terjadi? Nah, saya kira nggak ada apa-apa, tenang-tenang aja kan. Nah, itu saya kira ketakutan yang berlebihan itu. Nah, juga mengenai KPC. Nah, itu saya kira tidak tiap hari seperti itu kan. Nah, itu kan transaksi biasa. Jadi juga tidak tiap hari terjadi yang seperti itu. Jadi tidak ada yang perlu kita takutkan ya. Tidak ada yang perlu kita takutkan. Ketika masuk pasar kemarin BI melepas dolar apa menarik rupiah Pak? Campur-campur lah. Itu apa yang dilakukan itu. Pak ada upaya khusus yang dilakukan BI Pak untuk antisipasi anjloknya rupiah kalau nanti menjelang sidang tahunan kan mana suku seperti itu? Saya kira kan sudah tidak ada perubahan kebijakan. Kebijakan fiskal tidak ada berubah, kebijakan moneter tidak berubah. Kita tetap ketat ya, dan juga kita tetap memperhatikan kembali itu agar supaya jangan terjadi lonjakan yang kurs kita yang sangat drastis. Dan juga biasa aja kita kalau masyarakat memerlukan dolar untuk bayar hutang, bank juga atau pemerintah. Kalau pemerintah bayar hutang, kenapa bank tidak boleh bayar hutang? Atau dunia usaha bayar hutang, ya kan? Yang ada Mbak, di bawah mana? Pak, yang pembakaran posternya Megawati kemarin Pak di Semarang. Semarang. Itu mau diapain Mbak? Sudah dia papain? Itu kan rasa kekecewaan, kejengkelan ya, sepanjang merusak barang dia tidak mengganggu kepentingan umum ya tentu kita lebih pada persuasif ya supaya kita lihat ternyata kan tidak mengganggu atau merusak hal-hal yang sifatnya untuk kepentingan umum. Tapi kan kategorinya bukannya membakar gambar kepala negara ya? Untuk gambar penghinaan presiden. Ya, ada gambar-gambar tergantung nanti tujuannya untuk apa ya. Ini yang sedang terus dipelajari sama petugas di lapangan. Ya Pak, biasanya kalau mahasiswa yang melakukan langsung main tangkap aja Pak? Kan tujuannya lihat, ya, yang dilihat tujuannya. Tujuan seperti apa yang tidak dikenakan? Nah, ini ada bahasa hukum dengan maksud, dengan niatnya, itunya yang akan dipelajari oleh petugas di lapangan nanti, ya. Sejauh ini gimana Pak hasilnya Pak? Ya belum, ya sedang dilakukan. Mumpung ada sumber informasi. Jadi kan gimana Pak? Dari Polda Metro Jaya Pak? Yang ditemukan yang diduga dilakukan oleh TNI itu Pak. Jadi dikonfirmasi sama Pak Pangdam kayak gitu. Terus? Gimana sih? Ditanya, Isar kan belum ini. Masalah menemukan peluru atau selongsong itu kan bukan berarti bahwa kalau itu langsung kita a priori kepada siapa, enggak dong. Masa sekarang itu kalau kita menemukan baju Metro TV kemudian ini pasti orang pelakunya Metro TV kan enggak juga lah, ya. Enggak lah, jangan nanti kita hasil penyelidikan aja, kita jangan a priori. Artinya kerjasama dengan Pomdam Jaya. Tadi saya udah ketemu dengan yang namanya Dan Puspom maupun Wadan Puspom, semua membackup apa yang dilakukan oleh penyidikan oleh polisi. Itu aja.